biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adani kulli malumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Amin. Senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Dan semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita. Amin, Yaitu ya Serambi Islami TVRI. Baik, tentunya kali ini kita akan bahas tema tentang waspada bahaya dengki. Tentunya pasti bersama narasumber kita, tapi sebelum kita bahas tema kita ingin sapa dulu ini. Yang hadir kali ini jamaah dari MAN 22 Jakarta, pimpinan Dr. Andes Usman Ali M.Fis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Dan tentunya terima kasih juga buat tim sholawat kita yang alhamdulillah sudah mengajak kita sama-sama bersolawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, saya ini punya sahabat ya. Bahwasannya beliau ini saya sangat iri dengan beliau. Udah suaranya bagus, wajahnya menarik, kemudian tampan, dan ilmunya juga luar biasa. Nah ini dia, saya iri banget sama dia. Kita sambut aja beliau langsung. Ustadz Mahfuzul Khuluki. Nah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Bener-bener. Tuh ketika antum datang yang dilihat langsung ke sini semua kan. Apalagi yang perempuan ke sayanya enggak gitu. Tapi sekarang yang lebih cerah gitu ya. Iya. Ya, lebih fresh. Lebih gitu. fresh dong. Harus terus fresh. Serambi itu harus terus fresh supaya semua yang menaksikan kita pun jadi ikut fresh. Nah, itu dia. Saya tuh iri banget sama antum. Iya, tadi kedengeran pas sebelum masuk gimana tuh gimana? Saya tuh ngelihat antum suara bagus, wajah oke, ilmunya luar biasa. Ya enggak. Jadi ini berarti iri yang bagaimana tuh? Iri yang diperbolehkan, boleh nggak sih gitu? Makanya kita harus bahas nih begitu. Tapi sebetulnya saat saya juga dibilang iri ya, iri juga sama antum saat. Iri dari mananya? Betul. Antum udah lama nih dari sisi dakwahnya, entertain, udah terdepan lah begitu kira-kira. Yang terdepan apanya? Mohon maaf. Sebentar. Dari sini nih kayaknya. Baik. Tapi kita harus bahas. Nah ini masalah dengki, Sat. Betul. Kan memang setiap tempat itu, setiap apa ya kita misalnya bersosialisasi ya, baik di kantor, Betul. di sekolah, di pekerjaan, ataupun di organisasi, pasti akan ketemu aja hal-hal yang seperti itu. Betul nggak? Betul. Jangankan di perkantoran, di perusahaan, di sekolah juga ada nggak ya kayak gitu? Banyak ngelihatnya ke siapa nih? Ada nggak? Tapi di sini kayaknya nggak ada ya. Ya, nggak ada ya. Orangnya soleh-solehah semuanya, amin. Nih, saking solehnya nih yang laki-laki nih, masya Allah. Kalau Jumatannya itu cuma 1 kali dalam seminggu. Ini saking Seminggu ya sekali. saking solehnya itu Jumatan sekali dalam seminggu, betul nggak? Sebentar, San. Kayak dari dulu juga sekali seminggu ya. Betul ya? Iya. Betul ya? Gitu ya. Nah ini dia, ini kan yang Baik. pastinya kita akan bahas. Tema kita tentang bagaimana waspada bahaya dengki. Nah ini tentunya dengan narasumber kita. Tentunya. Dan langsung saja kita sambut dan kita panggil narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Syahdan sebagai Direktur Daipreneur Indonesia. Baik, alhamdulillah. Ini nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Ini siap ngebahas tentang tema kita nih, Sat. Insya Allah. Mengenai waspada bahaya dengki. Alhamdulillah. Tapi benar ya, kita berdua aja masih kalah ganteng. Ya, itu dia. Padahal makanya. 2 tuh, 1 lawan 2.
Saya suka nggak enak begitu kalau begitu. Itu emang benar berarti. Iya, Ustaz. ya kan? Amin, amin. Kemana juga begitu. Tapi kalau iri kayak tadi boleh nggak sih Ustaz? Boleh. Iri tentang kebaikan ya kan? Iya. Terus kita termotivasi untuk jadi lebih Betul. baik. Nah, Boleh. itu boleh. Apalagi beliau suaranya bagus, tiap hari, siang malam, ngaji, itu boleh kita pengen seperti dia. Oh, jadi Ntar kita bahas dah lebih lanjut. Iya, ya. pastinya akan kita bahas. Tapi kita ada narasumber berikutnya nih. Oh, ada lagi? Ada narasumber berikutnya. Kira-kira menang nggak kita nih udah bertiga nih? Kita Menang adu nggak? aja ya. Dikumpulin banyak cuma ngelawan satu. Kalau masih kalah juga kita pulang aja. Baik, kita akan sambut narasumber berikutnya adalah Ustadz Hasanuddin SPD. Beliau adalah pengajar Yayasan Al-Mutazam. Kepadanya beliau silakan. Pada beliau dipersilakan, maksudnya baik. Alhamdulillah. Nah, benar. Nah, udah Iya. cukup. Waalaikumsalam. Tapi lumayan ganteng Ustaz. juga. Ah, ini beda. Iya. Siap. Kiai sehat. Alhamdulillah. Baik, tentunya kita akan bahas ya Ustaz ya tentang tema kita hari ini adalah tentang waspada bahaya dengki. Seperti apa sih bahayanya? Oleh karena itu kita perlu juga penjelasan sebetulnya dengki itu apa dan bahayanya seperti apa. Tapi sebelumnya dipersilakan duduk dulu. Iya, Ustaz. iya. Makasih. Baik. Ya, nih menarik nih kajian kita hari ini tentang bahaya ataupun waspada bahaya dengki. Nah, bisa dijelaskan dulu Ustaz, dengki itu sebetulnya apa sih? Ya. Dengki itu kata para ulama ya, al-hasad, sebut hasad. Apa itu hasad? Huwa tamanna zawalan nikmati an sahibiha. Yakni menginginkan hilangnya karunia dari seseorang. Jadi orang dengki itu pengennya nikmat yang ada di orang lain itu hilang. Atau bahasa iklannya, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang gitu kan. Kalau ngelihat orang lain senang dia jadi susah. Ya. Iya, iya. Tapi sebaliknya begitu dia melihat orang lain susah malah senang luar biasa. Oh. Gitu. Jadi ibaratnya kalau ngelihat orang lain punya mobil panas dingin. Dia yang kepanasan. Dia yang kepanasan. Orang makan ikan, dia yang ketulangan. Ketulangan. Coba bayangin, makan ikan dia yang ketulangan, kan itu luar biasa. Orang punya kulkas, dia yang meriang. Dia yang meriang. Orang naik jabatan, dia yang naik darahnya. Darahnya yang naik. malah. Iya, benar. Orang usahanya sukses, asam lambung yang kumat. Iya. Iya, benar. Tetangga beli motor, masuk rumah sakit. Dijenguk sama yang lain dah. Kebetulan ada yang comel tuh ibu-ibunya. Iya. Ngomong ke yang sakit. Bu, kenapa? Tetanggamu yang kemarin beli motor, sekarang punya mobil mewah. Makanya kata Imam Ali, karramallahu wajhah, dengki itu ibaratnya engkau meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Coba bayangin tuh. Yang minum dia, yang mati orang lain. Yang pengennya yang mati orang lain. Seperti itu. Itu saking bahayanya sebuah sifat dengki seperti itu. Ya. Karena itu kita harus waspada. Jangan sampai hinggap sifat-sifat dengki dari kita. Karena dia bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga bisa membahayakan dan merusak lingkungan yang ada. Itulah bahayanya dengki seperti itu. Jadi tadi adalah penjelasan tentang dengki, sekaligus awalan penjelasan bagaimana bahayanya dengki, seperti itu ya, Kiai ya? Iya. Nah terus kemudian bagaimana tuh Kiai, supaya apa ya, kan kita sudah tahu bahwasannya dengki seperti ini adalah di lingkungan sangat, jangankan lingkungan, orang-orang terdekat pasti nggak senang dong dengan orang-orang dengki seperti itu. Betul. Ciri-ciri secara ininya kelihatan nggak Kiai? Tadi kan adalah ciri bagaimana orang ngelihat orang lain senang dia sakit, Iya. lihat orang lain sakit dia malah senang. Betul. Nah, tapi kalau sehari-harinya seperti apa tuh Kiai? Bisa Ya, dilihat? pertama dia selalu suudzon sama orang lain. Oke. Ya, jadi kalau dia ngelihat orang lain naik jabatan, wajar dia mah emang suka jilat. Nah, suka jilat dibilang kan. Oke. Orang baru kaya dikit udah bilang, oh iyalah dia kerjaannya ternak tuyul, begitu. Ya kan? Jadi ada aja alasannya ketika orang lain enak, dia selalu berpandangan negatif. Ini ciri orang yang dengki, selalu dia bersuuzon sama orang lain. Selalu bersuuzon sama orang lain. Nggak boleh ngelihat orang lain enak, selalu pandangannya pasti negatif. Nah, kira-kira begitu salah satunya. Baik. Tapi nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi kajian kita tentang tema kita adalah waspada bahaya dengki. Setelah yang satu ini tetap bersama kami di Serabi Islami. Silakan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita yang sangat menarik, waspada bahaya dengki. Namun alangkah indah kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustadz. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا Inna Allah bima ya'malun muhit. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Adapun jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tidaklah tipu daya mereka akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Mahfuzul Khuluqi dan juga sari tilawah kita yang alhamdulillah tentunya sudah dibacakan arti dari ayat tersebut yang tadi adalah surat Ali Imran ayat 120. Dan tentunya kita butuh penjelasan dari guru kita. Baik, Ustadz silakan. Apa tuh yang terkandung dalam surat dan ayat tersebut, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Serambi Islami di mana saja berada, adik-adik kita pelajar MAN 22 Jakarta ya, para siswanya yang ganteng-ganteng yang saya cintai dan para siswinya yang cantik-cantik yang mencintai saya. Modus. Bapak Ibu, para pemirsa di mana saja berada, ayat yang tadi dibaca adalah merupakan luar biasa ayat yang mengingatkan kita dan hendaknya kita waspada. Ayat ini memberitakan suatu penyakit yang begitu amat dahsyat. Penyakit yang begitu amat membahayakan dan ini bisa menyerang siapa saja. Siapapun, kayak tadi di perkantoran, kayak di sekolah, kayak di dalam pergaulan, rumah tangga maupun dalam hal yang lainnya. Di mana ayat ini sesungguhnya ya adalah ditujukan kepada orang-orang munafik, orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak beriman. In tamsaskum hasanatun taksuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jadi orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang nggak beriman itu dengki banget sama orang yang beriman. Kalau orang beriman mendapat kebahagiaan, mendapat karunia, mendapat kemenangan, mereka langsung sesak dada, bersedih hati. Tapi sebaliknya, ketika orang-orang beriman mendapat kesulitan, mendapat cobaan, mendapat kekalahan, maka mereka berbahagia. Inilah artinya apa? Sifat dengki mestinya hanya dimiliki oleh orang-orang yang munafik dan fasik. Dengki biasanya hinggap pada jiwa-jiwa yang ada sifat nifak, ada sifat munafik, ada sifat fasik, bahkan
keimanannya bisa dipertanyakan. Inilah bahayanya dengki. Bahkan ayat lain dipertegas di dalam surat Al-Baqarah ayat 109, Allah menjelaskan, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum. Ya. Dan mereka ingin sekali orang-orang kafir itu berharap orang beriman kembali lagi untuk menjadi kafir. Kenapa? Hasada min indi anfusihim. Karena dengkinya mereka. Gitu. Jadi mereka saking dengkinya orang udah beriman suruh kafir lagi ngikut mereka. Itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ketika kita telah memiliki dengki, itu artinya jangan-jangan ada sifat munafik dalam diri kita. Ini bahayanya dengki. Bahkan bukan itu saja, dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, di mana kalau kita yang tadi kami gambarkan senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, itu hati-hati tuh. Jangan-jangan udah ada virus-virus dengki di situ. Ya. Jangan-jangan ada virus hasud di situ di dalam diri kita, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen tanya nih sama pemirsa di sini aja nih. Bagaimana kalau kita punya harta? Harta kita kumpulin setiap hari, siang malam, udah dapet, tiba-tiba terbakar. Ya. Terbakar, hangus, tinggal debu sama arang saja. Kira-kira sedih nggak? Sedih. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Bagaimana kita punya amal kebaikan? Amal kebajikan. Kita udah kumpulin siang malam, puasa dijalanin, zakat, ayo, qiyamul lail, getol. Tapi tiba-tiba amal kita terbakar, hangus, tidak tersisa, tinggal debu bertebangan. Kira-kira sedih nggak? Sedih. Beneran? Jangan-jangan nggak sedih, giliran harta sedih luar biasa. Giliran amal cuek aja. Bahkan ada orang yang nggak sadar amalnya sedikit demi sedikit digerogotin. Kapan itu? Ketika datang dengkinya. Kenapa? Karena kata Rasul melalui hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Iyyakum wal hasada." Hati-hati, waspada dengan dengki, ya. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena dengki itu memakan kebaikan, kama takulun naru hatoba. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Masya Allah. Bisa dibayangin api melahap kayu bakar, kretek, tidak tersisa, hanya tinggal arang dan debu saja. Maka orang yang dengki, hari ini dia dengki, bisa saja puasanya, amalnya hilang. Besok dia dengki lagi, amalan sholat sunnahnya hilang. Besok dengki lagi, makin terkikis. Akhirnya apa? Habis, tidak tersisa amal kebajikannya. Sementara dia tidak sadar, amal kebajikannya jadi debu bertebangan. Nauzubillah. Subhanallah. Baik, itu penjelasan yang sangat sederhana ya, yang tadi sudah disampaikan. Ternyata apa yang disampaikan tadi sangat mudah dicerna oleh kita. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang-orang yang dengki. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tentunya kita ada narasumber kedua ini yang sudah siap juga ingin saya tanyakan. Tapi saya ingin bertanya dulu keseharian nih, aktivitas dari Ustadz Hasanuddin SPD, pengajar Yayasan Al-Multazam ya. Berarti ini Al-Multazam ini sekolah, pesantren atau levelnya di SD, SMP atau bagaimana? Ya, betul sekali. Kebetulan memang saya bekerja di salah satu yayasan Pondok Pesantren Al-Multazam. Nah, kurang lebih sudah 20 tahun lamanya. Oh, Masya Allah. Nah, ini terdiri dari SMP, SMA, dan SMK. Alhamdulillah, itu berlokasi yang ada di daerah Tangerang sana. Dan selain itu juga, kebetulan memang saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Untuk jenis pekerjaannya itu cukup menarik sekali memang. Kita di bagian CSR. Jadi kan memberikan bantuan kepada masyarakat. Seperti itu. Oh, pas banget saya kenal berarti. Nah,
kan tema kita ini adalah tentang bagaimana bahayanya dengki seperti itu. Nah, berarti kan banyak sekali tempat yang saat ini Ustadz bekerja. Nah, itu bisa diceritain tuh. Ya. Bagaimana cara Ustadz untuk selalu senantiasa mengajarkan diri Ustadz dan juga lingkungan agar terhindar dari yang namanya kedengkian seperti itu. Tapi ntar jawabannya. Kita tahan jawabannya nanti. Jawabannya nanti setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Serambi TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita waspada bahaya dengki di Serambi Islami. Bagaimana Ustaz, agar hidup kita tidak memiliki rasa dengki kepada orang lain ataupun mengajarkan kepada orang lain agar tidak memiliki sifat dengki. Betul. Baik, sebenarnya kuncinya satu. Ketika kita syukur nikmat kepada Allah, maka niscaya kita akan terhindar dari sifat dengki itu. Oke, syukur nikmat. Yang paling terpenting itu adalah itu satu. Syukur. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka niscaya itu akan terhindar dari segala penyakit-penyakit hati, termasuk penyakit dengki itu. Karena begitu banyak di perusahaan yang memang jabatannya lebih tinggi, kalau seandainya kita selalu iri hati, selalu dengki, ingin mencapai jabatan tersebut, tapi tidak dibarengi dengan kualitas kerja kita, maka tidak akan bisa tercapai seperti itu. Yang paling terpenting adalah rasa syukur nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, insya Allah seperti itu. Tapi kan kadar orang beda-beda Ustaz ya. Kadar orang memiliki rasa syukur seperti itu, nggak semuanya orang memiliki kesadaran itu. Bagaimana tuh buat orang yang tidak memiliki ataupun kurang peka tentang rasa syukur seperti itu? Nah, ini dia sangat menarik sekali memang, karena memang yang namanya manusia itu al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika kita salah bergaul, ya. Ketika kita salah bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, nah maka kita akan berdampak yang negatif seperti itu. Intinya, pergaulan sangat menentukan kualitas diri kita. Nah, itu adalah upaya-upaya mencegah bagaimana caranya kita tidak mempunyai rasa hasad ataupun dengki. Baik, Alhamdulillah. Nah, kembali ke Ustadz nih, Ustadz Syahdan. Berarti tadi sudah disampaikan, lingkungan juga berpengaruh ya Ustadz ya? Ngebentuk orang menjadi memiliki sifat dengki seperti itu. Betul. Saya sedikit melanjutkan yang tadi itu ya. Kenapa sifat dengki itu hanya ada di orang-orang yang munafik, yang fasik, bahkan yang tidak beriman. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dua perkara di dalam jiwa seseorang hamba, itu antara iman dengan hasad. Jadi kalau dia beriman, harusnya nggak punya hasad. Sebaliknya ketika dia hasad, maka imannya ini harus dipertanyakan. Ilustrasinya sederhana, Ustadz Hafid, ya, yang ganteng. Dipertegas lagi ya. Ini air. Ya. Kalau saya tuang air ini, kira-kira ada isinya nggak? Kalau di Kira-kira ada isinya nggak? Ada nggak? Ada. Apa isinya? Oksigen, udara. Jadi kalau air ini masuk, udaranya pergi. Begitu air pergi, maka udara masuk. Begitulah hidup, begitulah jiwa seseorang. Jika imannya penuh, maka tidak ada penyakit-penyakit hati. Apalagi yang namanya hasad akan jauh pergi. Tapi begitu sifat dan penyakit-penyakit hati masuk, terlebih hasad, maka dia akan menggerogoti imannya sedikit-sedikit. Dan begitu dia banyak hasadnya, dipenuhi dengan hasad dan penyakit hati, maka akan hilang nilai-nilai keimanannya. Kira-kira begitu Mas Abid. Jadi harus selalu senantiasa menjaga dan merawat iman ya. Nah itu dia. Maka itu, dan iman ini penting harus kita jaga. Dan tadi itu faktornya bisa
lingkungan, ya kan? Dari pergaulan, dari kebiasaan kita, dari pertemanan kita. Maka lingkungan juga itu menentukan bagaimana sikap seseorang, keimanan seseorang. Saya punya cerita begini, Mas Hafid. Suatu hari sahabat Abu Bakar itu bertemu dengan seorang sahabat yang namanya Hanzalah. Ketika berpapasan, biasa kalau kita nanya kan, kalau bahasa kita, bro mau kemana lu bro, gitu Nyapa kan. lah ya. Nyapa. Sahabat Abu Bakar nyapa, ya Hanzalah, bagaimana kabar anda hari ini? Apa kata Hanzalah? Hanzalah telah munafik. Kalau ngomong yang benar lah, gitu kalau bahasa kitanya. Iya, Hanzalah telah munafik. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Karena begini Abu Bakar. Saya setiap kali di majelis Rasulullah, iman saya kayaknya hebat banget. Ya kan? Ingat neraka seolah di depan mata, surga di depan mata, begitu kan? Semangat jihadnya segala macam kuat. Tapi begitu saya keluar dari majelis Rasulullah, saya lalai lagi dengan kesibukan saya, lupa lagi karena senang bermain dengan anak, keluarga dan lain sebagainya. Jadi saya lupa, berbeda dengan apa yang ada di majelis Rasulullah. Kata sahabat Abu Bakar, lah sama gue juga begitu. Sama ini kita nih. Waduh iya ya, bagaimana nih? Ya udah kita tanya kepada Rasulullah. Akhirnya datang kepada Rasulullah, diceritakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Hanzalah, kalau imanmu, kondisimu seperti berada di majlisku sama dengan seperti di luar, niscaya malaikat-malaikat bukan hanya nyalami kamu di jalan-jalan, tapi di tempat tidur kamu disalamin malaikat. Tetapi walakin ya Hanzalah saatan, pelan-pelan, atau sesaat boleh saja. Kadang kita boleh bermain, silakan, boleh bergaul dengan yang lain, silakan. Tapi sesekali saja, jangan sampai pergaulan permainan itu bisa melupakan ya keimanan kita atau merusak akidah kita. Itu artinya apa? Majlis itu penting banget kita datang. Makanya forum-forum seperti ini, makanya pemirsa di mana saja berada, ya jangan sampai luput dari tayangan Serambi Islami. Kenapa? Ini menambah keimanan, mengecas iman kita, ya. Karena dari majlis lah ruh iman seorang bertambah, ruh jihadnya bertambah, ruh ibadahnya bertambah. Gitu loh. Jaka sering-seringlah kita duduk di majelis ilmu dan itu mempengaruhi keimanan kita. Kira-kira begitu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ya, kita ke Ustadz ini lagi, Iya, Ustadz iya. Hasanuddin ya, boleh. Lah, ciri-ciri nih Ustadz ya. Ya, seperti apa tuh di lingkungan? Bisa nggak sih kelihatan orang-orang yang memiliki sifat dengki seperti itu? Bisa digambarkan, Ya. silakan. Ketika kita pengen melihat ciri-ciri ataupun karakteristik orang-orang yang memang mengidap penyakit dengki, itu mudah sekali. Jadi kalau seandainya ada di antara adik-adik ini mengidap penyakit ini termasuk adalah penyakit-penyakit dengki. Orang yang sering SMS, Bang Hafid. Apa tuh? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita sama-sama semuanya. Jadi SMS itu adalah senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Ya. Jadi kalau seandainya ada di dalam diri kita hal-hal semacam ini, berarti kita termasuk orang-orang yang mempunyai sifat dengki. Jadi kuncinya adalah SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri yang paling pokoknya. Orang-orang pendengki pasti seperti itu. Ketika ada orang lain juara satu misalnya dari teman-teman semuanya, ya adik-adik yang hadir di sini semuanya, kita malah emosi. Baik. Kita malah tidak senang. Kita malah membenci. Itu adalah salah satu bentuk rasa yang memang kurang baik. Itu adalah salah satu bentuk rasa dengki. Seperti itu. Jadi kuncinya itu Bang Salim. Iya. Ya, jadi
SMS. SMS. Senang melihat orang lain susah, melihat orang lain senang. Itu, Makanya siap. sekarang perbanyak WA. Nah, Maksudnya warnai hidup dengan alhamdulillah. Al-Quran. Al-Quran. Bisa aja, saya juga baru nemu tadi. Lalu Luar biasa. Ustaz Sa'adan, bagaimana cara menghindari ya? Cara menghindari agar kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu atau mengingatkan orang lain yang memiliki sifat dengki. Seperti apa tuh, Ustaz Sa'adan? Ya, pertama kita harus melihat dalam urusan dunia itu ke bawah. Ini penting nih. Karena rata-rata dengki itu berangkat dari cinta dunia. Rakus, tamak, ya. Sehingga nggak boleh ngelihat orang lain lebih dikit, dia keki gitu kan. Betul. Makanya saya sarankan untuk yang pertama dalam urusan dunia kita ngelihatnya ke bawah aja. Banyak bersyukur tadi itu kalau kita ngelihat ke bawah, ya kan? Lihat orang naik motor, kita masih bersyukur, alhamdulillah, ya kita masih Bisa naik sepeda, kan begitu kan. Niat orang naik sepeda, kita lihat alhamdulillah kita masih punya kaki sehat, bisa jalan kaki, kan begitu. Jadi jangan lihatnya ke bawah, jangan lihatnya ke atas urusan dunia. Punya motor, niatnya orang punya mobil, orang enak banget dah punya mobil, kemana-mana nggak kepanasan, nggak kehujanan, akhirnya rusak hati kita. Harusnya kan kita setting hati kita. Kita punya motor nih, kita bilang, melihat orang punya mobil nggak ngaruh, tenang aja, kita ademin hati kita. Alhamdulillah saya punya motor, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan, kan enak, ya kan? Gimana tadi Ki? Alhamdulillah saya punya motor, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan, kan enak begitu kan? Tenang hati kan? Iya. Bener nggak? Bener. saya lagi resapi gitu. Iya, jadi jangan lihat orang punya mobil berapa. Kan gitu. Alhamdulillah. Tapi alangkah indah lagi nih Kiai, kita Ya. pengen mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini surat An-Nisa yang akan dibaca oleh Ustadz Mahfuzul Huluki. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Janganlah kamu berangan-angan, iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti kita akan bahas surat An-Nisa ini, tapi setelah yang satu ini tetap bersama kami di Serambi Islami. Silakan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi dengan tema waspada bahaya dengki. Dan tadi sudah dibacakan surat An-Nisa dan ayatnya tadi ayat berapa? 32. Apa nih Ustaz yang bisa dijelaskan dari ayat tersebut? Ya, ayat ini sesungguhnya para pemirsa Serambi Islami TVRI di mana saja berada dan adik-adik MAN 22 Jakarta, sesungguhnya turun disebabkan karena salah satu dari istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah itu protes ya kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini kok gimana sih kita wanita banyak kurangnya, banyak kalahnya sama laki-laki. Laki-laki bisa berperang ke medan jihad, warisannya dapat full. Kita ini udah nggak bisa berperang, jatah warisannya separuh lagi dari laki-laki, ya kan? Nah, dari sinilah kemudian ayat ini turun. Janganlah kamu berangan-angan ya dengan karunia yang diberikan dari sebagian di antara kamu atas sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena bagian apa yang dilakukan oleh orang laki-laki itu ada bagiannya dan perempuan juga ada bagiannya tersendiri. Artinya apa? Bukan persoalan banyak atau sedikitnya, ya kan? Ini persoalan bagaimana kita betul dan hati kita lurus enggak melakukan amal. Nah, kalau hati kita bersih, amal apapun sedikit bisa jadi besar. Tapi kalau hati kita kotor, punya dengki, apalagi iri sama orang lain, ya amal besar itu bisa jadi sedikit, bahkan bisa hilang. Bisa hilang amal itu. Maka inilah bahayanya sifat dengki. Apalagi dalam urusan harta. Wong kita harta udah masing-masing dijatah kok oleh Allah. Kenapa harus dengki? Semua makhluk hidup ini dijatah sudah rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kita semua udah dijamin oleh Allah, ngapain harus dengki sama orang? Ngapain harus sikut kanan sikut kiri? Ngapain kita berharap orang itu jatuh, kitanya hanya sendiri yang menang? Jangan, ya kan? Kenapa? Rizki kita udah dia ngatur. Insya Allah hasilnya lancar. Kira-kira begitu Mas Afi. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, yang penting jamaah jangan bubar. Iya, karena sesaat lagi tentunya kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa bertanya dan saatnya Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Mutiara Putri dari MAN 22 Jakarta. Iya, Masya Allah. Bagus banget pertanyaannya. Belum, Kiai. Kiai terlalu terburu-buru. Mutiara ya, silakan. Izin bertanya Ustadz, Iya. apa aja sih kerugian orang-orang yang hasad atau dengki Ustadz? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kerugian hasad itu. Ini pindah tempat atau gimana nih? Silakan Kiai. Apa Jadi jawabannya? para pemirsa Serambi Islami TVRI di mana saja berada, adik-adik semuanya, dengki itu sangat membahayakan dan banyak kerugiannya. Sebagaimana di muka tadi kita katakan bahwa dia bisa memakan kebaikan-kebaikan seseorang. Bukan hanya itu saja. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan bahwa ada 3 penyakit yang ini terus-menerus berlangsung dari zaman ke zaman. Di mana 3 penyakit ini kata beliau, fa innaha muhlikatun fi anfusiha. 3 penyakit ini bisa membinasakan diri seseorang. Bahkan bukan cuma itu saja. Wa hiya ummahatun li jumlatil khaba'isi siwaha. Dan dia menjadi induk dari lahirnya penyakit-penyakit hati yang lainnya. Masya Allah. Jadi penyakit hati yang lainnya itu bisa muncul gara-gara dengki ini. Apa itu 3 itu? Al-hasad, riya, wal ujub. Ya.
Jadi hasad yang pertama ini yang paling dahsyat kata Imam Al-Ghazali dari 3 yang membahayakan dan membinasakan. Karena dari hasad itulah menjadi dedengkot dari lahirnya kejahatan dan keburukan yang lain. Coba lihat. Dosa maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di kerajaan langit adalah dengki. Siapa itu yang melakukan? Iblis. Karena apa? Sombong. Sombong itu dari mana? Dari dengki. Iri sama Nabi Adam. Betul. Ya kan? Ketika ditanya kenapa engkau tidak mau sujud, apa kata iblis? Ana khairum minhu. Ana lebih baik dari dia. Jadi dari dengki karena merasa lebih baik gitu kan. Dan dosa pertama yang dilakukan oleh penduduk bumi juga ada dengki. Siapa itu? Qabil membunuh Habil. Gara-gara apa? Urusan perempuan. Dengki. Karena melihat Habil lebih cantik calon istrinya. Nah, inilah makanya ya, sifat dengki ini bukan hanya merusak amal, tapi juga membinasakan diri seseorang, bahkan melahirkan banyak keburukan dan kejahatan. Bukan itu saja para pemirsa, bahkan orang yang dengki bisa merusak lingkungannya. Sama seperti dengki itu, tahu yang namanya adik-adik kepiting, tahu nggak? Kepiting itu nelayan kalau nangkap kepiting ditaruh di wadah saja, nggak ditutup. Kumpulin di wadah. Kumpulin. Jadi dikumpulin nggak ditutup. Tahu nggak kenapa kepiting itu tidak kabur, tidak keluar dari wadahnya? Karena setiap kepiting ada yang naik, ditarik sama temennya. Mau naik lagi, ditarik lagi sama temennya. Jadi tidak ada satupun kepiting yang keluar dari wadah karena ditarik oleh temannya. Begitulah orang dengki. Nggak boleh orang maju sedikit dia bilang, alah ini mah boleh korupsi. Nggak boleh orang naik pamornya dikit, alah dia memang begitu. Jadi sulit membuat dia naik, apalagi juga sulit membuat orang lain akhirnya sukses. Ini hati-hati. Menyulitkan orang lain dan juga merusak dirinya. Ini bahayanya dengki itu. Kira-kira begitu, Mas Abdul. Alhamdulillah itu jawabannya. Sepertinya lengkap jawaban dari guru kita. Dan kita kasih kesempatan saja untuk penanya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawaz Hakim dari MAN 22 Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita agar terhindar dari sifat dengki? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Serambi Islami di mana saja berada, adik-adik semuanya, tadi kita udah singgung bahwa yang pertama itu, yang paling urgen itu kita bagaimana kita melihat urusan dunia ke bawah. Yang kedua, nih karunia yang telah diberikan Allah kepada kita harus kita lengkapi dengan pakaian-pakaian kita. Gitu. Apa pakaian kita? Pakaian terbaik, walibasut taqwa, dzalika khair. Hati kita harus kita kasih pakaian takwa. Kalau badan, ya kita kasih pakaian apa yang namanya badan? Pakaian tubuh kita untuk apa sih? Untuk melindungi diri kita kan begitu kan? Dari hal-hal yang buruk, yang jelek dan lain sebagainya yang membahayakan tubuh kita. Nih pikiran kita harus kita kasih pakaian juga. Apa pakaian pikiran kita? Ilmu, iya kan? Kalau orang pikirannya dikasih pakaian ilmu, insya Allah dia menjadi terhormat dan mulia. Tapi ada yang kurang, apa nih? Jiwa kita, iman kita harus kita kasih pakaian juga. Apa itu? Dengan pakaian takwa. Kalau diri kita udah kasih pakaian jasad kita, pikiran kasih pakaian, jiwa dan iman kita kasih pakaian dengan pakaian takwa, maka insya Allah penyakit-penyakit hati, dengki, yang lainnya semuanya akan hilang. Yang ada hanyalah ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Baik Ustadz, Ya. itu jawaban dari Ustadz Syahdan ya. Ya. Kita pengen tahu jawaban dari Ustadz Hasanuddin. Seperti apa Ustadz? Silakan. Jadi ketika kita ingin terhindar dari segala penyakit dengki, yaitu tadi berarti kita harus benar-benar mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Berarti kita harus melihat sesuatu
yang memang tidak berpotensi untuk meningkatkan keimanan dan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat ke atas. Tetapi kalau seandainya kita untuk urusan ibadah, untuk urusan akhirat harus melihat ke atas. Kalau seandainya demikian itu sudah kita bisa setting, maka niscaya kita akan terhindar dari segala penyakit yang namanya dengki. Demikian. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima Kita kasih Ustaz kayaknya Hasanuddin. harus melihat ke Bawah. Jadi tidak tapi kalau untuk urusan ketakwaan, ibadah, kita ngelihat ke atas. betul. Agar termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi begitu ya Ustaz ya. Nah, menurut Ustaz, Ustaz Mahfuzul Huluki ada yang ingin ditambahkan memang mungkin jawaban dari betul. milenial ini. Jadi memang terkadang kalau namanya penyakit hati itu gampang sekali tergelincir. Iya. Gitu ya. Dengan cara bagaimana? Tentunya dengan kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Gitu ya. Terus berikhtiar bagaimana memperbaiki ibadah kita, kekhusyuan kita kepada Allah. Dengan itu Allah akan menganugerahkan, memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga hati kita agar terhindar dari penyakit yang namanya dengki atau iri hati, berawal dari situ gitu. Baik, Begitu, seperti itu ya. Tetap harus menjaga ketakwaan dan juga menjaga lingkungan juga seperti itu ya. betul. Nah, tapi kayak gini nih Ustaz Syahdan nih. Ya. Kayaknya zaman sekarang ini ketika udah masuk eranya sosial media, sepertinya banyak sekali ada orang-orang yang dengki gitu ya. Nah. Kalau ngelihat orang memposting sesuatu yang ini, ada aja komen-komen yang mungkin akhirnya dianggapnya adalah komen negatif gitu dan malah menjatuhkan seperti itu. Bagaimana tuh buat yang seperti itu, Ustaz? Nah, yang buat seperti itu kita nggak usah tanggapin. Artinya begini, kita harus berpikiran positif aja lah, ya kan? Nggak usah keki kita menjawab komen-komen seperti itu. Jangan dibalas dengan hal-hal yang negatif, ya. Jadi balaslah dengan hal-hal yang positif. Insya Allah nanti akan datangnya yang positif. Kayak gitu. Begitu. Sama, saya juga ketika saya memposting sesuatu terus kemudian ada jawaban-jawaban yang nggak baik gitu, saya diamin. Iya. Karena Buat kuotanya nggak ada. Habis ya. Diamin aja. Mau jawabnya udah keburu habis. Tapi memang itu adalah sudah ada pergeseran peradaban ya. Sekarang sudah lebih cenderung orang cinta kepada yang namanya handphone ketimbang kita membaca Al-Quran. Dan ini tentunya kita akan kembalikan dengan adanya Islami. Semoga kita insya Allah menjadi orang-orang yang selalu senantiasa gemar baca Quran, tapi tidak gaptek dengan teknologi. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islami. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita Serambi Islami dengan tema waspada bahaya dengki. Dan saatnya sekarang jamaah yang ada di studio nih dari MAN 22 Jakarta yang kita berikan kesempatan bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Rizky Farzana Farizal dari MAN 22 Jakarta Barat. Izinkan saya bertanya, Ustadz, kenapa sih seseorang bisa terkena penyakit hasad? Mohon penjelasannya ya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget nanyanya. Iya ya, kayaknya ada alunan gitu ya. ada Kayaknya nadanya enak bener. begini. Kira-kira kenapa tuh bisa kena penyakit Coba hasad? ntar kalau yang Putra nanya sama nggak tuh? Iya. Nah, gimana tuh Kiai? Iya. Jadi begini, sebagaimana tadi dari awal juga telah kita sampaikan ya, pintu-pintu masuk sifat dengki. Ya, selain yang tadi itu ada lagi yang namanya punya sifat rakus kekuasaan. Rakus kekuasaan, rakus jabatan, ini bisa menjadi pintu masuk orang dengki. Nggak boleh orang pengen naik dikit, nggak boleh dia disaingi. Karena kalau bisa semuanya dikuasai namanya, kalau bisa semuanya dia di bawah dia semuanya. Nah ini hati-hati juga yang namanya rakus kekuasaan, rakus jabatan. Yang kedua ya rakus harta juga. Yang ketiga bisa karena sombong, ya, karena sombong. Hati-hati dengki juga bisa lahir karena kesombongan orang. Jadi dia mudah merendahkan orang lain.
Saya ingin cerita, boleh nggak? Silakan, sahabat ya, silakan, cerita. silakan. Ada suatu hari Rasulullah dalam sebuah majlis, ya, itu tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Yattali'u alaikumul an rajulun min ahlis jannah." Sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang ahli surga. Para sahabat udah bisik-bisik, siapa nih ya? Jangan-jangan ponakan nih, jangan-jangan paman gitu kan. Ternyata yang datang seorang laki-laki, jenggotnya masih basah air wudhu, tangan kirinya memegang sendal. Belum basah. Saya sembur dulu, mau saya sembur biar basah. Besoknya lagi ketika mereka duduk lagi sama Rasulullah lagi-lagi bersabda, "Yattali'u alaikumul an rajulun min ahlis jannah." Sebentar lagi akan datang kepada kalian orang laki-laki ahli surga. Wah, kali ini siapa nih ya? Penasaran sahabat. Ternyata begitu yang datang orang laki-laki yang kemarin juga, ya kan? Sampai kemudian suatu hari ketiganya Rasulullah berkata yang sama. Saudara-saudara, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang dia adalah ahli surga. Wah, kali ini mah lain kali orangnya. Ternyata yang datang orang yang sama. Sampai Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, izin ke Rasul. Kenapa? Boleh nggak saya ikutin nih orang? Untuk apa? Penasaran saya nih amalnya apa sih? Gitu kan. Akhirnya diikutin. Sampai rumah orang tersebut, Abdullah bin Amr bin As ini bohong sedikit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya lagi agak selek nih sama ayah saya. Saya berjanji nggak mau pulang 3 hari. Boleh nggak saya tidur di sini nginep? Oh, silakan. Ya, memang hak seorang muslim atas muslim yang lainnya boleh kita nginep 3 hari. 3 hari aja 3 Mas hari. Hafid. Ya. Kalau udah lewat ya. itu namanya mondok. Mondok, nyantren. Akhirnya apa? Diperhatiin siang malam apa amal orang ini, nggak ada yang istimewa. Sholat malamnya juga kadang-kadang bangun, kadang-kadang enggak. Puasanya juga nggak terlalu rajin. Begitu tilawahnya juga sekedarnya. 3 hari nggak ketemu amalannya orang yang istimewa. Ini makanya hebatan gua dalam urusan amal gitu kan. Akhirnya dia ngaku juga, bro. Kenapa? Sebetulnya gua nggak berantem sama ayah saya. Terus kenapa? Ada sesuatu. Sesuatu apa? Ingat nggak waktu lu jalan di depan kita? Rasulullah bilang lu 3 kali penghuni surga. Apa sih amalannya? Ya sebagaimana engkau lihat begitu amalan saya, nggak ada yang apa-apa. Coba deh pikir lagi, nggak ada. Ya kalau nggak ada gue pulang dah, kata dia. Begitu mau pulang dipanggil, sini mas. Kenapa? Saya ingat bahwa saya mungkin karena ini. Setiap malam saya selalu memaafkan kesalahan orang-orang lain. Dan saya tidak pernah dengki, tidak pernah saya menginginkan kebaikan yang diberikan Allah kepada orang lain hilang. Jadi hati saya nggak pernah iri sama orang lain. Hati saya nggak pernah dengki sama orang lain. Masya Allah. Ini kerennya nih. Dari sifat dengki ya kan bisa membinasakan, tapi orang yang punya hati ridho, ya jauh dari dengki, insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Baik, jawaban yang indah ya. Dan semoga kita sebagai apalagi pelajar, apalagi terkhusus saya tidak pernah merendahkan orang lain, tapi saya lebih rendah dari orang lain. Saya itu adalah saya ya. Karena lebih rendah dari yang lain. Itu emang saya sih. Dan terima kasih guru jawabannya, dan kita kasih kesempatan lagi untuk penanya berikut yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Abdullah Husin. Saya dari MAN 22 Jakarta Barat. Izin bertanya Ustadz, apa saja tingkatan hasad atau dengki? Boleh gak sih kita hasad atau dengki dalam kebaikan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zidni ya? Maaf ya Pak, silakan. Jawabannya seperti apa? Apa dah tuh? Tingkatan Jadi dari yang hasad namanya itu dengki, memang ada hasad. tingkat-tingkatan. Yang pertama, kita menginginkan kebaikan karunia orang lain hilang dan itu baliknya ke kita. Ini tingkatan yang paling sadis nih. Menginginkan kebaikan orang, ya kan, kenikmatan orang itu hilang dan hilangnya itu balik ke kita. Kalau bisa orang lain hilang,
Ini ada di kita. Betul. Ya, orang lain nggak boleh dah punya kebaikan, punya karunia, punya rizki. Hanya kita aja yang punya. Jadi ini yang paling bahaya nih, yang paling sadis. Ya, kenikmatan orang pengen hilang, maunya kembalinya ke kita. Ini yang paling bahaya. Yang kedua, hasad menginginkan kebaikan orang hilang, ya, tapi dia tidak menginginkan kebaikan itu Buat dia. gitu. Hanya Ini sekedar masih lebih baik lah, Mendingan. walaupun mendingan lah Bukan begitu baik, ya kan. mendingan. Ya. Yang berikutnya ada hasad yang menginginkan kebaikan orang itu cuma menginginkan sama seperti orang itu. Yang kayak tadi nih, kita lihat Ustaz Mahfuzul ya kan. Suaranya bagus, rajin ngaji di mana-mana. Nah ini kalau urusan agama boleh, tapi kalau menginginkan kebaikan yang dimiliki orang lain, ya kita pengen sama seperti itu, tanpa menghilangkan, tanpa pengen kebaikan itu hilang dari orang lain, dalam urusan dunia, nggak ada manfaatnya juga. Saya banget kaya kayak orang itu, ya kan. Cuma berhenti situ doang, nggak berfaedah. Tapi kalau kita menginginkan dalam urusan dunia, ya, dalam urusan agama boleh kita sama seperti orang itu. Orang itu rajin banget dah ibadahnya, sholat jamaahnya. Bagaimana sih setiap 5 waktu rajin banget jamaahnya, ya kan? Bagaimana seperti itu saya pengen. Dalam urusan agama nggak apa-apa. Boleh ya, boleh. Ya makanya kata Rasul, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Apa itu? Rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, orang laki-laki yang dikasih harta, yang dia gunakan harta itu siang malam untuk bersedekah, beramal soleh. Apa yang kurang, mana yang kurang, ini yang kurang. Sekali digunakan hartanya siang malam untuk di jalan Allah. Nah itu boleh hasad begitu tuh. Ini orang kaya banget tapi Masya Allah luar biasa dermawannya. Pengen saya kayak gitu ya Allah. Kasih saya rezeki seperti itu, insya Allah saya pengen juga banyak sedekah, kan gitu. Yang kedua kayak Ustaz Mahfuzul ini, rajulun atahullahul Qur'an, ya, wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi orang yang dikasih kepemahaman, kemampuan terhadap Al-Quran dan dia menegakkan Al-Quran itu, ya kan, mengamalkan Al-Quran itu, membacanya, tilawah dan seterusnya, siang malam dia pakai Al-Quran itu, Masya Allah. Dan itu boleh kita. Tapi selain itu, apalagi dalam urusan dunia, nggak boleh kita syirik. Ya. Kalau masih kita dengki sama orang, belum kita action itu masih lebih baik. Kita iri doang sama orang, dalam hati doang, gedak banget gua sama orang ini ya kan. Ya kan, kaya banget dari mana sih, kayak gitu kan. Tapi kita nggak pengen kenikmatan orang lain itu hilang dan nggak ada actionnya kita. Yang bahaya itu kita pengen hilang kenikmatan orang, kita action dengan ucapan, tingkah laku kita, ya buruk terhadap orang itu yang bahaya, ya yang bahaya. Yang keren lagi adalah ya bagaimana kita suka pengen kenikmatan yang diberikan orang-orang lain itu, ya kita hilangkan sifat dengki kita, justru berganti dengan berbuat baik, kayak gitu. Ya, kita pergauli orang itu dengan baik, kita support, ya kan, karirnya dan seterusnya, itu lebih keren lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil Nanya alamin. sama guru kita boleh nggak Ustaz? Silakan. Mau nanya ya, begini kayak. Nanti gantian saya nanya sama Ustaz. Oh ya. jangan. Nanti saya yang jawab lah. Betul. Jadi begini kayak di keluarga itu kan terkadang ada aja hal-hal yang membuat kita kurang enak di hati begitu ya. Iya. Terkadang sensitif sekali ketika contoh misal ada sebuah pembagian waris gitu ya. Di keluarga nih, di keluarga. Nah, itu terkadang ada aja hal-hal yang membuat adanya perselisihan betul, adanya dengki, hasud seperti itu. Itu bagaimana untuk hal tersebut tidak terjadi di keluarga? Oke. Ya. Ya, tunggu sebentar Kiai. Antum kebagian nggak? Kalau kebagian Makanya ini mau nanya dulu supaya kebagian itu. Gimana tuh Kiai? Ya, ayat tadi sebetulnya ada kelanjutannya, ya kan. Wa antasbiru wa tattaqu, ya kan. Maka hendaknya kalian banyak saling sabar.
saling sabar dan meningkatkan ketakwaannya. Kemudian di ayat yang lain juga wa antasfahu, ya kita harus berlapang dada. Ya, kadang dalam urusan kecil aja itu bisa jadi masalah di dalam keluarga nih. Kalau masing-masing egonya tinggi, maka harusnya kita para pemirsa, adik-adik semuanya dalam urusan apapun harus banyak lapang dadanya. Ya, jangan nggak harus kita jadi orang benar kok. Nggak harus jadi orang benar, lebih baik jadi orang baik. Biarlah orang lain yang benar, asal lingkungan tetap terjaga, keluarga tetap harmonis. Kadang-kadang kita merasa karena pengen jadi orang benar, kita merusak kebaikan-kebaikan, merusak lingkungan akhirnya. Gua yang benar harusnya begini-begini. Iya, lu benar, tapi nggak harus begitu. Emang harus begitu apa? Kan begitu kan? Ya. Jadi sekali lagi biarkan orang lain merasa menang, biarkan orang lain merasa benar. Yang penting kita jadi orang baik. Itu yang keren. Ya kan, tentu dalam urusan yang tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, ya tentu kita harus tegakkan kebenaran gitu loh. Baik, udah kayak gitu. Alhamdulillah ya. Nah, saya mau ke Ustadz Hasanuddin nih, Ya, Ustadz, mengenai gini nih Ustadz ya. Kan ini pelajar juga ya. Tentunya kan kita ada yang saatnya kita berkompetisi gitu ya, lomba. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan seperti misalnya lomba MTQ atau lomba ceramah, pidato dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dalam keadaan lomba, ketika kita merasa bahwasan dia mah nggak sebaik saya, dia mah masih jauh lah kualitasnya daripada saya. Itu sebetulnya bagian dari kesombongan dan juga dengki atau hasad atau bukan seperti itu. Dan boleh nggak sih kita punya jiwa seperti itu di saat kita berkompetisi agar kita lebih percaya diri? Jawabannya nanti setelah yang satu ini. Tetap buat pemirsa, jangan kemana-mana, nanti akan dijawab setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, tanpa terasa sudah di penghujung episode Serambi Islami kali ini dengan tema yang sangat menarik, waspada bahaya dengki. Namun tadi ada satu pertanyaan dari saya. Betul. Dan mungkin ini juga dirasakan ya sama Ustadz Mahfuzul Huluki. Ada lomba MTQ ataupun pidato dan sebagainya. Gimana? Pernah ngerasain kayak gitu nggak Ustadz? Di posisi itu gitu? Betul. Dan memang terkadang datang dari, mohon maaf ya, dari pelatih begitu ya, untuk senantiasa mungkin niatnya untuk membangun kepercayaan diri, lebih percaya diri. Tetapi terkadang kan dengki ini kan sulit dikendalikan begitu terkadang untuk hal kayak gitu. Bagaimana tuh? Silakan Ustaz. Nah, ini mungkin dalam rangka pastabikul khairat. Jadi berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba untuk mencapai sesuatu yang baik, itu malah dianjurkan. Ini adalah salah satu motivasi untuk kita. Karena kalau ini bukan dikategorikan sebagai dengki, bukan. Jadi sebagai hasad yang baik, kita berkeinginan menjadi yang lebih baik karena memang teman kita ini mempunyai kualitas yang lebih tinggi dibandingkan kita, lalu kemudian kita berhasrat ingin mencapainya. Nah, itu adalah salah satu hasrat yang baik. Jadi bukan dikategorikan sebagai dengki. Jadi hasad yang baik yang memang harus benar-benar kita tanamkan di dalam sanubari kita, di dalam hati kita, seperti itu. Ya, mungkin tidak merendahkan juga kali ya. Misalnya, wah itu mau enggak gitu ya. Baik. Ada mungkin yang ditambahkan sedikit dari apa yang permasalahan tadi? Ya, tentunya fastabikul khairat yang positif ya, dalam arti yang sportif. Ya, bukan dengan menjatuhkan pihak lawan dengan cara yang batil ya. Karena dalam kaidah di dalam agama al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Jadi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kepentingan atau kemenangan nggak boleh menghalalkan sebagai cara. Meskipun itu sebuah kompetisi, tapi harus sportif, ya. Jangan kemudian melanggar aturan, apalagi melanggar syariat, ya. Itu nggak boleh. Jadi tetap ya, meskipun kita berlomba-lomba dalam kebaikan, caranya juga harus baik.
Kira-kira seperti itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, jelas sudah. Dan tentunya di akhir ini kita ingin mendapatkan kesimpulan dari narasumber kita. Dan yang pertama dari Ustadz Hasanuddin, apa nih yang bisa disimpulkan dalam kajian kita hari ini dengan tema waspada bahaya dengki? Silakan. Setiap kita berharap mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tanamkanlah di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, kolbun salim. Hati yang senantiasa terpaut cinta hanya kepada Allah. Jauhkanlah diri kita, hati kita itu dari segala penyakit-penyakit hati. Yakni salah satunya adalah penyakit hasad ataupun penyakit dengki. Kenapa demikian? Karena ini akan mengikis habis seluruh amaliyah ibadah kita. Karenanya jaga hati kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Hasanuddin, dan kita ke Ustadz Syahdan. Apa yang bisa disimpulkan untuk hari ini? Silakan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para adik-adik sekalian yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sepakat dengki ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa hinggap kepada siapapun, tetapi ketika dia hinggap pada seseorang, maka dia harus waspada. Artinya penyakit itu membawa sifat-sifat penyakit yang lainnya. Bisa akan muncul, tumbuh penyakit-penyakit yang lainnya. Inilah yang makanya kita harus waspada. Oleh karena itu, hal yang paling penting yang harus kita jaga adalah hati kita. Karena semuanya bersumber dari hati. Dengan diisi dengan nilai-nilai ketakwaan, keimanan, insya Allah kita akan terbebas dari sifat-sifat dengki. Peribahasa mengatakan, man asya taqiyan asya qawiyan. Siapa yang hidupnya diisi dengan ketakwaan, maka insya Allah hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Kira-kira seperti itu, Mas Baik. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita catat dan semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita agar kita terhindar dari yang namanya penyakit hati, yaitu dengki. Oleh karena itu kita zikir muhasabah, Ustaz, dipimpin oleh Ustaz Hasanuddin. Silakan. Baik, para pemirsa Serambi Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berdoa, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita pejamkan mata kita. Kita hadirkan Allah di dalam sanubari kita yang paling dalam. Seraya bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul bersama orang-orang soleh. Kita senantiasa dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit kotor yang sangat menyesatkan dalam jiwa raga kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita di Serambi Islami ini membawa barokah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafina ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, Engkau lah zat yang mendetakkan jantung ini Allah. Engkau lah zat penggenggam alam semesta ini Allah. Engkau lah zat yang maha menghidupkan lagi mematikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami ini ya Allah. Ampuni senista apapun diri kami ini ya Allah. Ampuni jikalau kami sering melalaikan perintah-Mu ya Allah. Ampuni jikalau kami sering melakukan maksiat ya Allah. Ampuni jikalau kami pernah durhaka terhadap orang tua kami ya Allah. Ampuni jikalau kami durhaka terhadap guru-guru kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Karena sesungguhnya darah dagingnya mengalir dalam diri kami ini ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Jadikanlah kening ini senantiasa rindu untuk sujud kepadamu ya Allah. Jadikanlah lisan ini senantiasa basah dalam berzikir menyebut asma-Mu yang maha agung. Jadikanlah tangan ini tangan yang senantiasa rindu untuk beramal soleh dan bersedekah. Jadikanlah kaki ini kaki yang senantiasa rindu untuk berjalan ke tempat-tempat yang Kau ridhoi ya Allah. Ringankanlah kaki ini untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu ya Allah. Jangan Kau beratkan kaki ini untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tanamkanlah di dalam jiwa raga ini jiwa mutmainnah, jiwa qanaah, agar hati senantiasa lembut dan suci ya Allah. Jauhkanlah di dalam hati ini penyakit riya, penyakit takabur, penyakit dengki yang sangat menyesatkan ya Allah. Karena sesungguhnya ini bakal merusak keimanan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Hasanuddin yang sudah mengajak kita untuk berzikir, bersalawat dan bermuhasabah. Dan tentunya kita tadi sudah sama-sama saksikan tema kita yang sangat menarik, waspada bahaya dengki. Dan sebelum nonton mungkin kita masih punya sifat SMS, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Namun obatnya adalah kita kembalikan lagi pada SMS, senang melihat orang senang dan susah melihat orang lain susah. Dan tentunya apa yang kita pelajari kita taruh di Insta Story, introspeksi dengan takwa pada Allah, dan story yang sudah kita lalui maupun story yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya terima kasih kepada dua guru semuanya, kepada Ustadz Syahdan, Ustadz Hasanuddin, dan juga Ustadz Mahfuzul Huluki, dan kepada audiens semua yang ada di sini. Terima kasih dari MAN 22 Jakarta. Terima kasih kepada seluruh pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma siwaya wala ghairakum siwakum lawama